Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Miss Rini Yusra. Kali ini aku akan berbagi ilmu kepada teman-teman yang nonton mengenai komunikasi antar budaya. Apa sih yang dimaksud komunikasi antar budaya tersebut dan bagaimana ruang lingkup serta dimensinya? Nah, untuk penjabaran lebih lanjut, let's go for watching. Komunikasi antar budaya merupakan jenis komunikasi antar pribadi yang terjalin di antara kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, yang berada dalam satu bangsa maupun tidak. Komunikasi antar budaya terus berkembang terlebih saat manusia tidak memiliki batasan untuk berkomunikasi dengan orang lain akibat adanya perkembangan teknologi. Pada dasarnya, ruang lingkup komunikasi antar budaya tidak jauh berbeda dengan komunikasi secara umum. Namun, yang menjadi penekanannya yaitu pada perbedaan budaya di antara para peserta komunikasinya. Berdasarkan analisis sederhana, merumuskan ruang lingkup komunikasi antar budaya dapat ditelusuri dengan cara mengintegrasikan berbagai konseptualisasi tentang dimensi kebudayaan dalam konteks komunikasi antar budaya. Ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan untuk sampai pada pemahaman tentang kebudayaan dalam konteks komunikasi antar budaya. 1. Tingkat masyarakat kelompok budaya dari para partisipan. Dimensi yang pertama ini menunjukkan bahwa istilah kebudayaan telah digunakan untuk merujuk pada macam-macam tingkat lingkupan dan kompleksitas dari organisasi sosial. 2. Konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Dimensi yang kedua ini menyangkut konteks sosial. Misalnya, konteks sosial komunikasi antar budaya pada organisasi, bisnis, pendidikan, akulturasi imigran, politik, penyesuaian pelancong atau pendatang sementara, perkembangan alih teknologi, pembangunan difusi inovasi, dan konsultasi terapis. Dalam dimensi ini bisa saja muncul variasi kontekstual, misalnya komunikasi antar orang Indonesia dengan Jepang dalam suatu transaksi dagang akan berbeda dengan komunikasi antar keduanya dalam berperan sebagai dua orang mahasiswa dari suatu universitas. Dengan demikian, konteks sosial khusus tempat terjadinya komunikasi antar budaya memberikan pada para partisipan hubungan-hubungan antar peran, ekspektasi-ekspektasi, norma-norma, dan aturan-aturan tingkah laku yang khusus. 3. Saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Dimensi yang ketiga berkaitan dengan saluran komunikasi. Secara garis besar, saluran yang maksud tersebut ialah antar pribadi. Media massa bersama-sama dengan dua dimensi sebelumnya. Saluran komunikasi juga memengaruhi proses dan hasil keseluruhan dari komunikasi antar budaya. Misalnya, orang Indonesia menonton melalui TV keadaan kehidupan di Afrika akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan keadaan apabila ia sendiri berada di sana dan melihat dengan mata kepala sendiri. Umumnya, pengalaman komunikasi antar pribadi dianggap memberikan dampak yang lebih mendalam. Komunikasi melalui media kurang memiliki feedback langsung dalam antar partisipan dan oleh karena itu pada pokoknya bersifat satu arah. Sebaliknya, saluran antar pribadi tidak dapat menyaingi kekuatan saluran media dalam mencapai jumlah besar manusia sekaligus bersifat antar budaya bila partisipan-partisipannya berbeda latar belakang kebudayaannya. Ketiga dimensi tersebut dapat digunakan secara terpisah ataupun bersamaan dalam mengklasifikasikan fenomena komunikasi antar budaya khusus. Misalnya, kita dapat menggambarkan komunikasi antara Presiden Indonesia dengan dubes baru dari Nigeria sebagai komunikasi internasional. Antar pribadi, dalam konteks politik, komunikasi antara pengacara Amerika Serikat dari keturunan Cina dengan kliennya orang Amerika Serikat keturunan Puerto Rico sebagai komunikasi antaras, antar etnik dalam konteks bisnis. Komunikasi imigran dari Asia di Australia sebagai komunikasi antar etnik, antar pribadi, dan massa dalam konteks akulturasi.
Kompetensi komunikasi antar budaya (Intercultural Communication Competence (ICC) adalah kemampuan untuk menjalankan berbagai perilaku komunikasi dengan efektif dan sesuai, yang dapat memadukan identitas budaya yang satu dengan yang lain, atau berbagai identitas dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Saat ini, ICC menjadi perhatian baik secara internasional maupun di antara budaya domestik yang berada di negara multikultural. Namun, perlu terus dikembangkan tidak hanya pada tataran teori saja, melainkan sampai pada tahapan praktis yang dapat membantu orang lain sukses dalam pertemuan antar budaya mereka. Individu yang kompeten dalam konteks antar budaya harus memiliki kapasitas antara lain mengetahui nilai-nilai budayanya sendiri dan orang lain, menunjukkan perasaan positif, menghargai, dan bahkan menerima perbedaan-perbedaan budaya, serta mampu bertingkah laku dengan pantas dan sesuai dalam konteks interaksi antar budaya. Demi mendukung kompetensi para peserta komunikasi antar budaya, mereka yang terlibat juga harus dapat mengatasi rintangan yang mungkin muncul dalam interaksi antar budaya mereka. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi terwujudnya komunikasi antar budaya efektif. Di antaranya adalah etnosentrisme, stereotip, dan prasangka. Dari seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, sekolah adalah satu wadah di mana interaksi antar budaya sangat berpeluang besar untuk terjadi. Setiap elemen di dalamnya berperan untuk menciptakan pola komunikasi antar budaya yang tepat dan sesuai, terutama sebagai pembekalan bagi peserta didik dalam menghadapi keragaman nasional maupun dunia internasional. Demikian pembahasan kita mengenai komunikasi antar budaya terkait definisi, ruang lingkup, dimensi-dimensi, dan kompetensinya. Semoga ilmu dari video ini bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf jika materinya masih belum jelas. See you in the next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.